Halo, nama saya Franska Juliet. Saya adalah ketua kelompok bisnis ini. Lalu ada Mutiara Olivia dan Art David sebagai rekan bisnis ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis kelompok saya. Bisnis yang akan saya buat ini adalah bisnis Minilicious. Minilicious ini adalah bisnis yang menjual produk jenis makanan ringan atau yang disebut dengan cemilan. Tapi bedanya adalah kita menjual produk ini dengan beberapa jenis makanan ringan yang mini atau kecil mudah dibawa kemana-mana. Produk ini dijual 3 jenis makanan dalam satu pack, yang berisi makanan ringan yang kecil dengan berbeda rasa. Ada rasa manis dan asin, ada juga gurih, lembut, dan renyah, sehingga pelanggan yang membeli tidak bosan dengan satu rasa saja atau satu jenis saja. Ya, di samping di sini adalah contoh produk yang akan kita luncurkan. Yang pertama ini jenis makanan yang bernama Kuros, yaitu dengan kenikmatan renyahnya, gurihnya, dan dipadukan dengan rasa manis. Yang kedua ini ada sosis tepung goreng dengan rasa gurih renyahnya ini yang dipadukan dengan rasa asin, juga bisa dipadukan dengan rasa pedas. Yang ketiga ini ada Milo Chocolava dengan kelembutannya ya, dan juga rasa manisnya, rasa coklatnya. Jadi dari ketiga jenis makanan ini akan dijual dalam satu pack atau satu kotak yang berisi 3 makanan ini. Selanjutnya akan membahas tentang nilai pada bisnis ini. Nilai pada bisnis ini adalah faktor kemudahan bagi masyarakat. Faktor kemudahan ini yaitu sebisa mungkin produk atau jasa yang telah dihasilkan terdapat di sekitar konsumen sehingga semakin memudahkan akses dari para konsumen untuk mendapatkan atau menggunakan produknya. Jadi, produk ini memudahkan bagi masyarakat karena produk ini memang bertujuan untuk menyediakan pelanggan kapanpun. Semisal ingin sarapan atau mengganjal perut. Biasanya anak sekolah atau anak kuliahan mudah lapar atau lupa untuk sarapan atau ingin mengenyangkan perut dengan dessert, maka dari itu kami menyediakan produk ini di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang customer segment. Bisnis ini bertujuan kepada pelanggan, yaitu business to customer. Bisnis yang bertujuan untuk menyasar kepada end user dan akan langsung berhadapan dengan para konsumen. Jadi bisnis ini memang lebih bertujuan untuk pelanggan masyarakat di permukiman penduduk atau di daerah pendidikan, kantoran, atau yang banyak masyarakat berkumpul dengan segala aktivitas. Produk ini bisa memberi kebutuhan kepada masyarakat yang di tengah kesibukan atau kegiatan dengan membeli produk ini kapanpun. Masuk ke strategi bisnis. Yang pertama, ide bisnis. Ide ini terinspirasi dari kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menciptakan cemilan dengan suasana yang tidak membosankan karena adanya makanan yang berbeda tekstur dan rasa dalam satu packaging. Yang ketiga, memperkenalkan cemilan-cemilan modern kepada masyarakat biasa. Selanjutnya, yang kedua, ide screening. Ide screening atau penerapan ide. Yang pertama, tujuan penciptaan produk ini yaitu ingin mengenal produk modern kepada masyarakat biasa dan menjual produk dengan pelayanan yang memudahkan pelanggan membeli produk tersebut. Lalu proses produksinya, produk ini diproduksiin di tempat toko yang bertempatan di daerah area kampus, sekitar kampus. Proses pemasarannya ini dipasarkan melalui face to face atau pelanggan datang ke toko atau penjual mendatangkan ke pelanggan, dan juga bisa melalui sosial media. Produk ini memudahkan penjual dalam pembuatan produk dan memudahkan untuk mendapatkan bahan-bahan produk. Masuk ke konsep development and testing, yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Di sini ada beberapa konsep produk, 3 konsep produk. Yang pertama, produk ini menjual satu pack berisi 3 jenis mini dessert yang berbagai rasa, ada rasa manis dan asin dengan berbagai tekstur rasa yaitu gurih, lembut, dan renyah. Harganya ini 17.000. Yang kedua, produk yang menjual satu pack berisi 3 jenis dessert yang berbagai rasa, ada rasa manis dan asin dengan berbagai tekstur rasa yaitu gurih, lembut, renyah, dengan tambahan topping
atau mengganti rasa original memakai rasa modern seperti rasa Milo, green tea, dan rasa ini khusus untuk dessert yang manis. Bisa juga tambahan dengan topping. Mengganti rasa atau menambah topping ini dikenakan biaya yaitu 1.000 atau 2.000 rupiah. Konsep yang ketiga ini adalah produk yang menjual satu pack yang bebas diisi atau bisa dengan satu jenis dessert atau lebih sesuai selera pelanggan. Di samping ini sudah tersedia harga-harganya. Bisa juga tambahan topping atau mengganti rasa. Selanjutnya masuk ke pembahasan marketing strategi development dan business analysis. Marketing strategi development atau pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ditujukan ke anak kuliahan dan masyarakat biasa melalui brosur atau warga yang di sekitar toko, memberikan diskon pada produk di media sosial atau di toko, dan juga memberikan harga produk yang terjangkau. Yang selanjutnya, bisnis analis atau analisis bisnis. Bisnis ini kemungkinan banyak yang menerima dikarenakan produk ini dapat memberikan kebutuhan pelanggan dan melihat bahwa target pemasaran ke semua umur, jadi banyak yang akan menerima produk ini. Yang terakhir, product development. Product development atau pengembangan produk. Untuk mengembangkan produk ini membutuhkan waktu dalam sebulan dalam pengujian produk dengan berbagai rasa. Lalu dalam mengembangkan produk ini membutuhkan modal yang tidak sedikit, bisa memakan jutaan dalam sebulan untuk mempersiapkan bahan-bahan produk. Di samping ada tabel, di sini harga-harga bahannya. Nah, totalnya ini bisa sampai 3 jutaan lebih. Bahan-bahan ini menghasilkan 360 kotak dalam sebulan. Ya, sekian pembahasan mengenai bisnis dari kelompok saya. Terima kasih.